103 123. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS yang mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Jawaban yang pertama, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembakuan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga perantara-perantaranya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian dari pokok dari upaya pemberdayaan ini. Karena tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Paine. Menyatakan keadilan sosial adalah memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna terciptanya tujuan yang lebih besar. Lalu jawaban yang kedua, dalam pendapat Mardikanto menuliskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya atau penguat bagi masyarakat. Upaya tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang berintegrasi dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat. Dari situ diharapkan akan muncul tujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Soeharto juga menjelaskan hal yang senada bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses dan juga tujuan. Menurut pandangan pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama sebagai proses. Artinya di sini pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, tak terkecuali masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan. Yang kedua sebagai tujuan. Sebagai tujuan, pemberdayaan yang diartikan sebagai tujuan ini adalah keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadi masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih baik di sisi ekonomi maupun bersifat sosial seperti kepercayaan diri dan sebagainya. Haruna dalam bukunya menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat memupuk dan memandirikan masyarakat. Dengan penjelasan yang tadi, maka dapat dijabarkan apa tujuan dari pemberdayaan masyarakat seperti yang disampaikan Mardikanto dalam bukunya. Beliau berpendapat bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut mencakup 6 tujuan sebagai berikut. Perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapat, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan yang terakhir perbaikan masyarakat. Lalu jawaban yang ketiga, keberhasilan. Pendampingan di masyarakat tergantung kepada kemauan dari fasilitator. Terjun sebagai paksel artinya ada kesediaan untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi urusan atau masalah masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dalam kata lain, dalam diri fasilitator harus terwujud sikap peduli pada setiap masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Sikap peduli hanya bisa dilakukan apabila ada sikap tanggap dan peka terhadap keadaan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fasilitator adalah tanggap terhadap keadaan di sekitar dalam mendampingi masyarakat. Fasilitator harus betul-betul mengetahui dan menguasai segala sesuatu yang berada di sekelilingnya, seperti kebiasaan masyarakat, perilaku, dinamika pemikiran, dan lain-lainnya. Dengan memiliki sikap tanggap dan peka, keberadaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang menjadi sasaran kegiatan, akan mudah dikenali, sehingga kegiatan mudah dilakukan sesuai dengan tujuan program. Sikap tersebut membuat fasilitator mampu mengantisipasi permasalahan yang akan muncul, sehingga mudah untuk membuat strategi pelaksanaan selanjutnya. Perlu diingat, urusan atau permasalahan masyarakat miskin itu banyak dan luas. Jadi seharusnya seorang fasilitator mengetahui permasalahan yang memberikan pemecahannya sesuai dengan konsep dan substansinya. Maka fasilitator cukup memiliki wawasan sebagai maklumat belaka, melainkan mampu mengimplementasikannya sebagai suatu ibadah. Dari sini diketahui bahwa aktivitas atau kegiatan akan memberikan keuntungan ganda bagi masyarakat miskin sebagai sasaran program, maupun fasilitator sebagai ujung tombak kegiatan di lapangan. Lalu jawaban yang keempat, strategi pemberdayaan masyarakat. Ada 3, yaitu menciptakan iklim memperkuat potensi masyarakat. Itu yang pertama. Jadi masyarakat itu harus diterapkan bahwa setiap orang mempunyai potensinya masing-masing yang harus dikembangkan. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar fisik seperti irigasi, jalan listrik, maupun sosial seperti sekolah dan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga pendanaan dan juga memahami budaya modern untuk terus maju. Yang ketiga, memberdayakan atau melindungi. Jadi pemberdayakan bukan untuk membuat masyarakat menjadi ketergantungan, tapi karena pada dasarnya apa yang dinikmati adalah hasil usaha sendiri. Contoh pemberdayaan masyarakat, itu di bidang pendidikan seperti taman baca. Lalu yang kedua, bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu program posyandu. Lalu bidang sosial ini contohnya itu program desa atau kota ramah anak, atau program keluarga harapan. Lalu bidang ekonomi itu seperti pelatihan masyarakat dan badan usaha milik desa. Lalu bidang pertanian itu seperti dalam penyuluhan pertanian, perkumpulan tani atau bantuan pertanian. Lalu yang kelima, jadi sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, menurut saya ingin memberikan kontribusi dengan menjadikan masyarakat sebagai sumber daya manusia yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya agar dapat bersaing ke pasar global. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan seperti membuat sepatu, menyetir mobil, menjahit, pelatihan dan lain sebagainya. Pelatihan tersebut membantu masyarakat yang kurang pendidikan dan belum memiliki pekerjaan agar dapat disalurkan ke lapangan pekerjaan yang membutuhkan atau sebagai modal kemampuan untuk berwirausaha sendiri. Mata kuliah pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk melatih kepekaan mahasiswa terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, mahasiswa diajarkan untuk harus berpegang teguh terhadap konsep dan memahami betul kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
masyarakat harus terlibat dalam penyuluhan pemecahan masalah yang akan diselesaikan. Bukan sekedar memberikan kesempatan masyarakat menggunakan sumber daya biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang ada. Jadi makna lain adalah melindungi, membela, dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadi eksploitasi terhadap yang lemah. Karena tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial itu sendiri. Mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.